wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rahim abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروحي والدي هدينا سبحي بن هدي أسماء والدي هدي أحمد بوفاري بن هدي أرشاد شيخنا كيدي محمد مأمون بن كيدي عبد الرحمن شيخنا كيدي عبد الوهاب بن كيدي عبد الصمد شيخنا كيدي محمد محمد أنصار شيخنا كيدي شفيع حضرمي شيخنا كيدي عبد الزين بن هدي محمد الزين شيخنا كيدي محمد هاشم محبوب سيد محمد بن علوي أبس المالك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas beberapa ayat Al-Quran yang hubungannya dengan salat. Qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Allah berfirman dalam surah As-Surah ayat 43, walaman sabar, orang yang sabar, wa ghafara, orang yang bisa memaafkan orang lain. Inna dzalika, sabar dan memaafkan orang lain, lamin azmil umur, termasuk urusan yang luar biasa. Orang kalau punya jiwa sabar dan pemaaf itu luar biasa. Kita ulang deh ya, saya ulang sekali lagi. Sabar itu ketika kita susah tidak bisa menghilangkan otomatis kesusahan kita, tapi kita tetap bisa hidup, bisa berjalan, bisa beribadah dalam susahnya kita dengan sabar. Sakit kita sabar, sabar tidak otomatis menyembuhkan penyakit kita, tidak. Tapi dengan sakit kita tetap bisa hidup, menjalani hidup ini dan beribadah dengan modal sabar. Hujan pakai payung, payung tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita tetap bisa berjalan di bawah payung sekalipun hujan tetap mengguyur kita. Basah dikit deh, wajar, tapi tetap bisa jalan. Walaupun gerakannya tidak selancar kalau tidak hujan. Itu sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu la nasyu illa ilallah. Kita nggak pernah ngadu kecuali hanya kepada Allah. Kalau masih ngadu manusia, belum sabar. Kita cuma ngadu manusia dulu ya, susah ngadu manusia, sakit ngadu manusia. Nah, yang kedua memaafkan. Sifat memaafkan ini luar biasa. Ketika Allah berfirman tentang surga, yang masuk ke surga itu salah satunya wal'afina 'anil nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang. Nah, memang rasa marah, rasa dendam, maka nabi-nabi yang disebut dengan ulul azmi, ulul itu mempunyai, azmi itu sesuatu yang luar biasa. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, yang luar biasa, ulul azmi, min azmil umur. Maka Allah seakan-akan memberikan penghargaan. Allah memberikan apresiasi kepada hamba-hambanya yang bisa sabar wa ghafar. Kalau Anda hidup ini sabar, kalau Anda bisa memaafkan orang lain, Anda adalah hamba-hamba Allah yang profesional, bukan amatir. Kalau orang susah ngeluh, semua juga bisa. Kita susah ngeluh, semua juga pernah ngeluh. Terus apa bedanya dong kita sama dia? Sakit, ngeluh, keaduk-aduk, semua juga sama. Nah, tapi ketika Anda susah bisa tersenyum, ketika Anda sakit bisa tersenyum, itu yang luar biasa. Kita dizolimi orang, dendam, semua sama.
Disakiti sama orang kita marah, sama itu mah kelas rata-rata itu, amatiran. Tapi ketika orang salah sama kita bisa maafkan, bisa kita lupakan, cuek aja, oh luar biasa. Bersikaplah yang luar biasa, yang profesional, jangan yang amatiran. Punya anak Badung, ngadu kemana-mana, amatiran. Nah, tapi kalau punya anak Badung tetap diurus, tetap didoakan. Itu yang besok mengisi Hasan Haikal ya. Dia cerita tuh yang waktu dia kecil main bola. 9 tahun pulang dari SD kelas 3, sepatu dibuka dilempar, tas dibuka dilempar, langsung main bola, hujan-hujan. Baju kita kotor. Semuanya kotor, pulang kita berempat. Yang satu ketemu babanya dijibit, yang satu ketemu emaknya digebukin, yang satu ketemu ibunya ditoyor-toyor. Tinggal kita terakhir mati dah, mati dah. Tiga-tiganya disiksa, tinggal satu dia doang belum pulang. Takut pulang lewat depan, akhirnya lewat pintu belakang. Emaknya ada di belakang ternyata. Tapi emaknya profesional. Ketika ketemu anaknya hujan-hujan kedinginan, bikin teh manis, luar biasa tuh emak. Yang emak yang ono, jiwir, emak yang ono ya itu emak amatiran. Semuanya kalau anak pulang sekolah bajunya kotor, ngomel semua, amatiran itu. Tapi ada satu emak nih, namanya Hasan Haikal. Ketika dia itu justru nyedih teh manis. Ketika nyedih teh manis, nah kamu tuh hujan dingin, minum nanti masuk angin. Nangis tuh anaknya. Apa pikir anak yang tinggal diseksa mamanya? Gue tinggal diinjek doang. Ternyata. Dan itu yang menyebabkan dia akhirnya bukan minum teh manis, tapi nangis. Kata emaknya, ngapa nangis minum? Akhiran kita udah dipeluk emaknya. Emaknya ketika badan anaknya kotor meluk, nggak dipikirin bajunya kotor, dipeluk aja. Ini profesional nih emak. Habis itu minum teh manis mandi. Ketika dia mandi dia nangis aja. Ya Allah, saya janji saya tidak akan pernah lagi bikin sakit hati ibu saya kalau jawabannya semacam itu. Ikhlas, profesional, Allah yang baik. Lamin azmin sabar, sabar, sabar. Sambil nangis tuh sedasanya kami. Ibu tahu siapa anak itu? Saya 40 tahun yang lalu. Profesional itu. Ya, sabar. Tuh Pak, Allah kasih apresiasi, Anda hebat itu. Nah kalau anak baru ngomel, ya semua juga anak baru ngomel ya. Amatiran. Kalau kata Gus Dur, kalau Anda dihina masih marah, Anda dicaci maki masih marah, Anda hamba Allah, amatiran kalau begitu. Nah, kita orang susah, kemudian diusap-usap, kampung tahu kita susah, diusap sama teman kita. Lu mau udah susah, mau usah beli motor itu dah. Marah gak kita? Marah, benar gak omongannya? Bener, emang apa marah? Orang bener ngomong. Tapi kita merasa terhina kan? Padahal kan diomongin, ente nih yang udah susah ya, jangan beli itu dah. Orang bener, emang kita sekampung tahu kita susah, tapi kita marah. Kenapa? Karena kita merasa diri kita suci. Ini bahaya. Ulama sabar wa ghafar. Siapa orang yang sabar dan bisa memaafkan, inna dzalika lamin azmi. Itu yang luar biasa sikap. Subhanallah. Ngaji enak, Pak. Amalin enak. Pas sudah kejadian, aduh, ya, itu yang kalau kata kitab hikam minggu depan insyaallah itu saya baca begitu. Jadi Allah mau kasih cahaya itu ke hati kita. Ada yang cuma nempel di hati, ada yang masuk ke hati. Kenapa dia nempel di hati? Sebab udah nggak muat di dalamnya. Udah terlalu banyak, di dalamnya terlalu banyak. Ada benci, ada cinta di sini ya. Sama dunia. Ada pengen dipuji, maka akhirnya nggak masuk. Kita udah paham nih ngaji nih. Tapi ketika terjadi kita nggak bisa ngamalin, sebab memang cuma sampai sini. Kenapa di sininya? Kita merasa terhina karena kita merasa mulia. Ini nggak penuh, jadi nggak masuk ke dalam. Cuma sampai di kulitnya doang, akhirnya itu cahaya Allah. Padahal kita sadar, kita benar. Orang ngomong benar, tapi kita kok marah ya? Karena kita merasa mulia. Rasa mulia ini yang akhirnya cahaya Allah nggak masuk. Orang penuh, di dalamnya penuh, udah nggak ada tempatnya lagi buat cahaya Allah. Kita nggak bisa sabar, kenapa? Sebab kita serakah. Susah, kenapa nggak bisa sabar? Karena pengen buru-buru kaya. Karena kita cinta kepada kekayaan, bukan cinta kepada pahala. Kalau cinta kepada akhirat, cinta kepada pahala, makin susah kita, makin banyak pahala. Kita sakit kenapa? Ngeluh. Kenapa? Karena kita cinta dengan kebaikan.
cinta dengan kesembuhan, cinta dengan jalan-jalan, cinta dengan makan enak. Maka kita pengen buru-buru sembuh, akhirnya nggak tercapai, ngeluh. Tapi kalau kita cinta pahala, kita cinta surga, luar biasa. Lagi-lagi Pak, ini mulai ngaji aja Pak. Nah, sama-sama ada kita deh. Wa qala ta'ala ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Hidup mah kalau nggak sabar ya bubar. Kan saya bilang naik mobil di jalan tol macet, coba yang menyelesaikan masalah macet saat itu ya sabarnya doang. Mau ngapain tuh? Digas nabrak, mundur nabrak, ngomel-ngomel kagak jalan. Mau ngapain tuh? Sabar dong. Duit kagak punya. Gitu kira-kira itu kan mogok, namanya itu mobil mogok coba. Kita ngeluh ada yang bagi? Enggak ada. Kita teriak-teriak ada yang nolongin? Enggak ada. Woi, gua susah woi. Kata orang gila-gila dah gitu dong. Ya. Tinggal sabarnya dong. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nanti Allah bikin aturan. Nanti Allah bukakan keran. Nanti Allah bikin skema. Ada rizki yang sampai ke kita min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga. Di Nurul Iman tuh pernah ada khatib saya di telepon. Hadi yang telepon gua ada Hadi. Ustaz, ada jadwal nggak Jumat ini? Nggak ada, di sakit nih. Khatib Jumat di sini bisa nih, bisa. Saya datang kan, khutbah Jumat. Pulang kita diamplopin sama panitia. Habis diamplopin di depan pintu ada lagi yang ngamplopin. Saya bilang, Pak, udah dikasih tadi. Saya takut miscommunication kan, nggak enak juga kita nerima khutbah sekali amplopin buat. Khutbah lagi, kan suruh khutbah lagi. Oh enggak Pak, ini mah bukan, saya bukan panitia. Dia bilang, mohon maaf nih kalau orang yang ada di sini, saya lupa yang ngasih. Ini saya udah niat Pak, siapapun khatib Jumat hari ini, saya akan sedekah. Siapapun khatib Jumat hari ini, mestinya bukan saya yang sakit, mestinya dia, rezeki dia itu mestinya. Tapi Allah bikin atur sedemikian rupa yang akhirnya saya yang mendapatkan itu. Sebab niatnya siapapun yang jadi. Sering Pak kita menemukan hal-hal semacam itu. Cuma tadi itu, cuma sampai di kulitnya doang, nggak masuk. Kenapa? Terlalu banyak nih, kemauan kita terlalu banyak, jadi nggak masuk. Wasta'inu bis-sabr. Main ketika ngisi di PAM, perusahaan PAM yang di Jelambar itu. Ada yang nanya, bukankah kita hidup Ustaz harus pakai target? Perlu target kita Ustaz, kalau nggak target nggak maju-maju kita. Itu dia. Ketika Anda hidup ini menggunakan target, sebenarnya Anda sedikit serakah dengan dunia. Sales yang pakai target itu sering bohong kan? Karena ada targetnya. Supaya tercapai target, akhirnya banyak sesuatu yang... Saya pernah mengajukan peminjaman di satu bank. Kemudian saya bilang, saya nggak punya usaha, saya cuma guru. Terus setelah itu ada sih kontrakan mau beberapa. Coba dah dipoto kontrakan saya. Ketika dipoto dilihat warna yang panjang kontrakan. Ini punya siapa Ustaz? Itu punya saudara saya. Ya foto juga. Kontrakan nggak tahu abang saya di foto juga. Track itu. Itu bukan kontrakan saya. Nggak apa-apa biar katanya banyak. Oh itu. Karena ada target. Bukan begitu. Kalau kita bicara hati bukan begitu. Minta maaf ya. Ini kita bicara hati ya. Minta maaf bicara hati. Ikuti saja apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nanti Allah akan menempatkan kita. Akankah kita jadi orang kaya? Akankah kita menjadi orang susah? Akankah kita menjadi pejabat? Akankah kita menjadi ustaz? Atau kan kita? Kan intinya bukan di situ. Intinya adalah bahagia. Bahagia itu kan waladhi adalah sakinah fi qulubil mu'minin. Ketika Allah turunkan kedamaian di hati kita, itu bahagia. Ikuti saja. Nanti Allah yang dalam tanda petik menentukan targetnya. Oh, Anda di sini. Anda di sini. Saya kira Ustaz Yusuf Mansur tidak juga punya cita-cita jadi kiai, dan ini orang bisnis komputer kok sampai masuk penjara. Tapi Allah tempatkan, Allah yang menempatkan. Tapi ini ngaji begini nih, akan ada yang bilang, nggak maju Islam kalau begitu mah. Ya, bukan. Ini ngaji hati kita ngaji hati. Nah,
Wassalah, banyak-banyak juga minta tolong dengan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Ini kalau orang-orang alim Pak, ini ayat ditelan mentah-mentah udah sabar, sholat, sukses lu, gitu aja. Kita orang awam kagak mau Pak, ini mentah-mentah. Yo, bagus sabar, sholat kita nggak kerja, mau mati juga kita begitu. Siapa yang ngomong? Allah. Terus nggak percaya? Tuh, kalau orang alim begitu, lu nggak percaya? Yang ngomong Allah nih. Kalau Allah lu nggak percaya, gue bingung. Lu percaya sama siapa? Orang alim gitu. Jadi yang ngawin aja udah. Sabar aja, sholat. Dan Allah yang ngatur. Tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya cerita kiai pagi-pagi dimintain rezeki sama bininya, Bang belanja, iya. Udah jam 7 Bang, ya jam 9 insyaallah ada rezeki. Nggak ada duitnya kiai. Tapi hari itu bininya harus belanja. Lagi di depan rumah lagi biasa buka kitab jijiran. Ada yang bawa bayi itu. Assalamualaikum kiai, bisa. Anak saya lahir kiai minta tahnik. Bawa kurma. Jadi bacain, udah pulang. Diamplopin tuh kiai pulang. Manggil bininya, "Neng, ini buat belanja." Selesai hari itu ngaji lah. Jalan. Kita bilang apa? Belum sampai gue ilmunya begitu ya. Belum sampai begitu. Wasta'inu bis sabri was-sabar. 3 hari bininya nggak minta-minta lagi rezeki sama suami. Akhirnya suaminya nanya, "Lo nggak minta-minta duit? Masih ada bang yang kemarin. Emang udah duit? Gope." Pantes 3 hari tenang aja dah. Lo nggak minta-minta lagi. Ada aja tuh skenario Allah tuh. Cuma memahami ini kita nih karena awam ya, memahami ini kita sekali lagi mah. Wasta'in bisabri. Sekali lagi deh ya. Mobil di tengah jalan, kemudian mobilnya jalan tapi mau tinggal apa lagi coba? Teman-teman yang kemarin 2 tahun yang lalu di Brexit tuh nggak bisa keluar, berebes exit, mau ngapain coba? Ngomel nggak jalan. Matiin mobil, kagak jalan. Hidupin mobil, kagak jalan. Klakson, kagak jalan. Mau diapain? Ya sudah. Ketika itu tinggal sabar ya, kalau nggak sabar bisa berantem. Nah, ketika itu sabar tuh akhirnya ada yang nongkrong, ngopi, segala macam. Jadi nikmat tuh. Pas udah sampai kampung ceritanya seru, sambil ketawa. Ngopi-ngopi kita di jalanan. Ya elah, kemarin nyesel. Sekarang jadi indah buat cerita. Sta'in bis-sabri was-sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa la nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Ini yang nggak bisa diganggu gugat ini. Wa la nabluwannakum, Anda pasti akan kami uji. Anda pasti akan kami coba. Wala nabluwannakum, kalimat itu laknya tuh lam taukid, pasti di ujungnya ada nun taukid 2 kali ditekankan sama Allah, pasti lu gua uji. Nah, nggak ada sekaya-kayanya orang ada ujiannya berantem sama bini, sekaya-kayanya orang anaknya badung, ada yang anaknya bener, miskin, ada ustadz yang banyak sakit, sakitnya. Nah, atau kita ternyata semua diuji. Kan semuanya pernah ngerasain rasa kaya, bukan jadi orang kaya, merasa kaya, pernah. Beda-beda. Ya kan urusan ukuran duit nih. Saya mungkin dengan uang 1 juta udah merasa kaya. Tapi ada teman-teman kita yang uang 1 juta merasa susah kan gitu. Itu saya bilang, ya biasa di kantongnya 500.000, saya biasa di kantong 200.000, maka semua punya 200.000 beli zakat. Biasanya 500, saya biasa dapat 200, punya 500, jalannya begini. 200, deh. Maka semua kita pernah ngerasain kayak, pernah nggak ngerasain susah? Pernah, lebih sering ya. Sekaya-kayanya orang pernah nggak ngerasain susah? Bukan susah, ngerasain. Semua. Boleh luan. Yang miskin sakit, yang kaya sakit? Sakit. Herannya nih sekarang-kadang kalau saya mengamati itu, kalau yang miskin sakit diurut baik,
Dibeliin obat di warung baik. Yang kaya kudu dirawat dulu baru baik. Penyakitnya sama. Begini. Saya itu mah tolak angin aja. Tolak angin 2 mau tidur. Ntar bangun tidur minum ini dah, air jahe. Baik. Dia amalin main kaya, kagak baik. Kenapa? Dia akhirnya ke dokter dulu, cek darah dulu, segala macam. Yang miskin tuh 5.000 sembuh, yang kaya kudu 5 juta harus sembuh. Yang miskin ketika 5.000 juga udah merasa gara-gara sakit 5.000 gue hilang. Susah kan? Yang kaya begitu juga. 5 juta lewat. Padahal yang 5 juta masih ada 9 juta. Yang 5.000 masih ada 90.000. Tapi susahnya sama kan rasanya. Wala nabluwanna. Kita nggak sendiri banyak teman-teman kita. Kalau mau curhat mah ya nggak ada yang kaya kita. Ada yang curhat kaya? Nggak ada. Kali Bang Mas mah beli banyak banget nih ham nih. Nggak ada. Aja ceritanya dikit-dikit. Kayaknya susah amat ya gitu. Yang kagak ada hubungannya juga diceritain. Dolarnya 15.000, apa hubungannya sama kita? Dolar, orang kita mau makan nasi goreng sih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, wala nabluwannakum. Ini ujungnya. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sampai kata Allah, kita pengen tahu mana di antara Anda yang jihad, mana di antara Anda yang sabar. Pasti diuji karena mau diayak sama Allah, mau diayak. Mana? Anak sekolah tuh harus ujian. Saya bilang gini, kenapa suka kita ulangan mulu sekarang gini? Ini lu gua ajarin nih, amar dan nahi. Dah, set, paham, lu simpen kan, kalau ibarat file disimpan kan, file sama nahi simpen, set, dah, saving. Kapan dibukanya lagi tuh file? Nah, kalau kagak ada ujian mah nggak dibuka-buka tuh file. Kapan bukanya? Iya nggak dibuka-buka lah. Nah sekarang abis gua ngajar nih usul fikih, ntar abis itu masuk bahasa Inggris lu paham, usul fikih lupa. Abis itu istirahat makan bakso yang paham. Bahasa Inggris kan? Ya kan? Bukannya kapan enggak? Ulangan ketika besok ulangan, buka lagi buku yang kemarin paham lagi. Begitu. Sama kita juga diuji. Coba gua mau lihat lu sabar apa kagak, kira-kira kata lu gitu. Coba gua lihat lu sabar apa kagak. Lu ngaji doang kagak diamalin. Kira-kira gitu. Berarti iman lu belum. Dah, gue semuin lagi, ngaji lagi. Gue semuin lagi, nuntut ilmu lagi. Coba gue kasih duit biar banyakan coba. Besok dibikin bangkrut, coba gue lihat. Ya, masih begitu juga kata Allah. Sama jihad coba, jihad. Ya lagi rame lah, bicara-bicara jihad itu lagi rame. Lu berangkat kan? Kira-kira gitu. Bi amwalikum dengan harta, wa anfusikum dengan jiwa kamu berangkatnya. Itu tetangga ada yang susah, lu bantuin nih. Karena ujian buat tetangga, juga ujian buat kita. Ketika kita mampu, masih kan kita. Hatta na'laman mujahidina minkum was-sabirin. Sampai kami tahu. Maka kedua ada uji. Buat tetangga ujian sakit. Buat tetangga ujian meninggal dunia. Ketika dia meninggal, ternyata ada yatimnya. Tetangganya kaya. Coba, lu respect nggak? Lu, kalau bahasa Betawi, lu open nggak gitu? Maka kata Allah, saya mau lihat mana yang jihad, mana yang sabar. Maka saya mau uji. Ntar yang ini surga nih, yang ini neraka. Ujung-ujungnya tetap ke situ. Jadi apa ya? Berakrab-akrab lah dengan kesabaran, dengan musibah, dengan ujian. Karena memang di situ letaknya penilaian. Nah, Allah masuk juga. Tadi istri saya cerita ke pasar duit saya jatuh sampai rumah ya Allah nggak ada. Saya ingat sekali kata 50.000. 10.000 sama 2.000. Akhirnya saya balik lagi nyelusurin jalan menuju ke pasar. Ketemu yang 10.000. Kata tetangga sebelahnya, tadi Bu Haji ada yang nungguin model 50.000, tetangga di sana rumahnya Itu udah jangan dipadanin. Jangan dipadanin. Emang apa nih? Ya Allah. Dapat duit udah berapa kali? Berapa duit? Yang di dompet masih berapa duit? 50.000 gitu. Udah. Lu minta mau ubah nih. Kata istri saya, iya biar. Benar itu sebenarnya.
andai kata saya minta pun sama Habib dibagi. Tapi ngapa itu yang hilang nggak bisa hilang dari sini? Saya bilang, lu minta 100.000 gua kasih sekarang. Oh, lu jangan diurusin. Dia bilang gitu, iya. Andai kata saya minta pun pasti dibagi kan? Jadi bagi lah. Apalagi lu bilang lu hilang, gua ganti. Tapi itu udah diganti, mana banyak kan gantinya sama yang hilang. Gak ada yang gantinya, tapi tetap yang hilang tetap di hati. Nggak hilang-hilang. Sampai kamu coba nggak hilang 150.000. Lah kalau ganti lama gua nggak pakai. Allahu Akbar. Coba udah diganti amin lebih banyak. Kita masih nggak boleh. Malahan udah mulai Allah melihat sabar nggak sabar juga kita nggak sabar. Istri tadi itu baru tadi itu kejadiannya, terus saya juga berpikir benar juga ya susah sabar memang. Tapi ya yang harus diingat pasti kapan-kapan sakit ya mau ini orang itu mau kudu sakit be. Kalau nggak sakit-sakit mah bukan manusia, namanya malaikat. Selama lu manusia, lu bakal ngerasain sakit, ngerasain sehat. Lu bakal ngerasain bahagia, ngerasain susah. Lu bakal tertawa, lu bakal sedih. Itu manusia komplitnya begitu tuh. Kalau ketawa yang nangis-nangis repot be. Lu nangis yang nggak ketawa-tawa repot. Lu bukan manusia, lu jin lu gitu. Nah, subhanallah. Saya kadang-kadang kalau lagi drama, rumus hidup yuk, rumus hidup. Nih baju. Ini umurnya kekecilan, sobek, hilang, bosan. Gitu ya? Jadi kawan-kawan sobek nggak usah disedihkan. Emang baju mah kalau sama Pak, kita punya HP nih, HP. Kira-kira HP itu takdirnya apa? Rusak, hilang. Itu doang kan, dua kan? Rusak, hilang. Udah itu doang. Ketika kita punya HP, mestinya kita paham bahwa satu saat bisa jadi hilang, satu saat bisa jadi rusak. Oh, kapan-kapan hilang nggak usah disedihin. Kalau nggak mau hilang jangan punya HP. Nggak iya, punya motor nih. Satu saat resikonya kempes di jalanan. Itu resiko. Lu punya motor, lu harus kapan-kapan siap-siap. Udah bocor diri mana hujan, lampu mati. Neraka bener kan? Hari itu jangan pakai mati, motor suwe. Itu resiko. Rumah tangga resikonya damai, berantem, konflik. Rumah tangga biasa. Nggak mau konflik jangan kawin loh. Orang bilang rumah tangga kau bahagia, tetap aja pernah konflik. Biasa itu biasa. Nikmat ya kalau ngomongin begitu ya. Nikmat ngomongin begitu. Sekali lagi nih ngaji. Luar biasa. Sama-sama Pak, kita belajar tinggal ngamalin itu ya. Ngamalinnya memang step by step selangkah. Nggak bisa lah Pak, malam ini kalian sabar, besok tiba-tiba kita jadi orang yang sabar, luar biasa. Nah. Emang terus di tempat. Saya bilang, nambah pengalaman gitu ya, nambah umur, nambah ilmu, menjadikan kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an abi, kita masuk ke wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani qadhihi kasiratun ma'rifatun. Ayat-ayat yang bicara tentang perintah sabar dan penjelasan tentang keutamaan sabar banyak banget. Banyak diputusin sampai sini aja. Wa an abi Malik al-Haris bin Asim al-Asri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari. Yang saya bilang, orang kalau beriman mestinya nggak usah diajarin kebersihan, udah pasti. Kalau orang kagak peduli sama kebersihan, ada masalah di keimanan. Orang kalau iman pasti bersih, bajunya bersih, hatinya bersih, apalagi sih yang luar-luar bersih. Nah, saya masuk uzon Pak, tuh orang-orang yang di perumahan itu kayaknya bukan cinta kebersihan Pak, dia mah ada tugasnya kebersihan di rumahnya, di tamannya. Dia sendiri jangan-jangan jorok Pak. Karena dia bayar orang aja. Orang Islam nggak begitu, diri pribadinya mah harus cinta kebersihan. Itu bagian dari keimanan. Jangan bilang orang kamu mah jorok-jorok, gua dong, komplek bersih-bersih. Kayaknya yang bersih bukan lu deh. Lu bayar kayaknya orang. Secara pribadi jangan nyatu juga males. Boleh disurvei deh, coba.
Jangan sampai. Sebab kalau lagi sendiri di mana-mana berantakan juga dia urusan. Berantakan juga. Kalau kata tukang-tukang yang pada punya villa, Pak, sama aja kalau dia nyewa mah habis juga wah kita berantakan. Kita dibeli. Yang bikin berapi itu orang dia datang harus bayar. Jadi bukan dari dirinya. Nah, walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan kebaikan kita. Jadi kalau misalnya timbangan kebaikan di akhirat mau berat itu, salah satu yang memenuhi itu kalimat alhamdulillah. Ini kalimat alhamdulillah semakin banyak kita ucapkan, semakin kita mengakui bahwa Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nah, alhamdulillah 2.000, alhamdulillah 5.000. Alhamdulillah tidur siang enak amat ya. Alhamdulillah. Berarti semakin banyak kita mengucap alhamdulillah, semakin banyak kita mengakui bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita. Pengakuan itu yang bikin timbangan amal kebaikan kita berat. Coba, yang bikin kita bikin alhamdulillah apa? Rezeki. Mau yang nyata kayak mau yang nggak nyata. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana. Habis tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amata. Habis cekok, alhamdulillah adhaba 'anil adza wa 'afan. Nah, rata-rata kan. Apalagi coba? Semua sampai kita dapat teman-teman yang apa namanya dapat rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dagang, ada untungnya, alhamdulillah. Walaupun cuma 50.000, alhamdulillah kita syukuri aja. Alhamdulillah 50.000. Semakin sering kita berarti semakin mengakui kita terhadap ini. Pengakuan itu tuh yang Allah demen tuh, yang akhirnya memenuhi timbangan kebaikan. Nah, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Ketika kita bilang subhanallah, apa terjemahnya? Maha suci Allah. Biasanya kata subhanallah diucapkan ketika melihat sesuatu yang luar biasa. Berarti kita mengakui kekuasaan Allah. Semakin sering kita bilang subhanallah, berarti semakin banyak kekuasaan Allah yang kita akui. Dan kita mengaku bahwa yang suci cuma Allah. Kita enggak suci. Kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Biasanya Allah Akbar kita ucapkan kita apa? Gitu ya. Kalau sekarang lagi banyak, dulu waktu Allahu Akbar gitu ya, Bung Tomo, Allahu Akbar, apa maksudnya itu? Semakin Bung Tomo mengatakan Allahu Akbar, semakin terikat bahwa Allah akan nolong kita. Allah akan nolong kita. Cutnya dit, Allahu Akbar. Pangeran Diponegoro, Allahu Akbar. Rasulullah, Allahu Akbar. Hamzah, Allahu Akbar. Habib Rizik, Allahu Akbar. Ketika kalimat Allah Akbar itu yang kita ucapkan, yang mendorong kita mengucapkan itu apa? Akan ada pertolongan dari Allah. Harapan itu tuh yang Allah demen banget itu tuh dengan kalimat Allah. Nah, azan, iya kan? Allahu Akbar. Kenapa dia mau azan? Kenapa ucapannya Allahu Akbar? Ketika Allah Akbar dia berharap orang mau datang ke masjid. Lewat kalimat Allahu Akbar. Artinya kalimat Allah Akbar mampu menarik orang. Nah, harapan itu tuh yang Allah demen. Seakan-akan lu pakai nama gua, minta dipakai nama gua, Allah luar biasa. Kita tangkap polisi aja kita sebut nama Kapolsek lolos, kita girang bener. Nah, iya. Itu mana Kapolsek Pak? Kapolsek mana? Kapolsek Riau. Lah ini ditangkap ke Jakarta Pak. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nih. Nah, wassalatu nur. Salat itu cahaya, nur. Nur itu ini. Dilihatnya tidak silau, indah itu nur. Kalau yang silau panas, nah. Api. Itu beda alif sama waw. Satu nar, satu nur. Nur. Nah, jadi orang kalau sholat itu begitu modelnya. Diajak berdaulat, enggak sih lu, enggak panas, enggak, adem aja. Ngomongnya enak, gaulnya enak. Itu efek dari sholat. Nah ini nih,
Was-shadaqatu burhan, was-sabru diyah. Sedekah adalah bukti. Percaya sama janji Allah? Percaya. Kalau Anda percaya, buktinya Anda rajin sedekah. Sebab janji Allah yang paling cepat terbukti sedekah. Kalau janji Allah masuk surga masih lama. Kalau janji Allah dikasih pahala nggak kelihatan. Tapi dia berjanji Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu nafkahkan pasti diganti. Percaya? Buktikan. Sedekah itu pembuktian dari keimanan. Mana qasamin malin bi sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan kurang satu harta disedekahkan kata Nabi. Makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Siapa yang ngomong? Rasul. Percaya? Percaya. Buktikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang mendatangkan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Siapa yang bicara? Allah. Percaya? Percaya. Buktikan. Yuk. Kalau surga masih lama. Pahala nggak kelihatan. Aduh, itu nggak jelas. Nggak jelas nggak kelihatan maksudnya. Tapi sedekah. Maka sedekah itu burhan. Percaya? Ayo. Wah, luar biasa nih hadis nantang kita. Yuk, siapa berani buat tantangan? Allah. Jadi loh, Allah yang ngomong, Rasul yang bicara, burhan. Kalau Anda takut sedekah, berarti Anda nggak percaya atau kurang percaya. Nah, kalau lagi ngomong sama anak-anak muda begitu, lu percaya jadi mana dia? Percaya, lamar nikahin, itu bukti bahwa lu demen-demen. Kalau cuma sekarang ngomong-ngomong doang, anak orang gua kasih makan apa, berarti lu nggak yakin. Sono jawaban. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang ada bab kita nih, was-sabru dia sabar itu sumber cahaya. Ini lampu yang kelihatan putih, emang aslinya putih dalamnya. Itu yang di dalamnya tuh itu sabar sumbernya. Ini kalau dikasih warna hijau dong. Kayak lampu merah, kuning, hijau tuh di jalanan. Emang warna aslinya apa? Putih. Kalau nggak ada dia, ada lampu hijau? Nggak ada dia. Maka ketika lampu merahnya mati, emang yang mati merah? Hijau juga mati, kuning juga mati. Bukan itu, sumber cahayanya yang mati. Orang kalau kagak sabar, sholat lewat. Orang kalau kagak sabar, sedekah lewat. Sebab sumbernya di sana. Luar biasa. Nah, sumber cahaya itu kan matahari. Kalau nggak ada matahari, bulan nggak ada sinarnya. Kalau nggak ada matahari, bumi nggak ada siangnya. Sumbernya. Jadi lampu merah mati, emang merah doang, berarti hijau hidup dong, kuning hidup dong. Semua mati karena yang mati bukan warnanya, sumbernya. Ente gak sabar, ente gak bakal sholat. Hidup ente sakit gak sabar, ente gak sholat. Miskin ente gak sabar, ente gak bakal sholat. Sebab sholat itu cuma cahaya, pantulan dari sumber cahaya. Sumber cahaya adalah sabar. Ente kerja gak bakal betah kalau gak sabar. Ente nyari duit gak bakal betah, pindah sono pindah sini. Ente ngajar, bisa gak betah. Murid yang badung yang benar banyak yang badung. Nah, sabar. Sumber cahaya. Nah, Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Yang namanya Quran itu menjadi dalil argumentasi buat kebenaran kita atau kejelekan kita. Orang mabuk salah. Mana ayatnya? Tuh. Innamal khamru wal maisiru wal ansab. Lu sholat cakep tuh. Mana ayatnya? Aqimus shalah. Lu ngaji cakep. Mana ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lu kagak ngaji, kagak bener lu. Mana ayatnya? Gitu. Itu tuh ketika kita bener ada dukungan ayat, ketika kita salah ada juga ayatnya, itu namanya hujjatun laka aw 'alaik. Sembayang lu, cakep tuh. Emang ayatnya ada. Enggak sembayang lu, hati-hati. Masuk neraka sakor lu. Ada ayatnya. Hujjatun laka aw 'alaik. Nah, kullun nasi semua kita kalau pagi-pagi maba'i'un nafsa, jual diri. Semua kita.
Pak Joko ke kantornya, saya ke sekolahan. Teman-teman lain ada yang dagang, itu jual diri namanya itu. Pamutiku ada yang selamat, yang jadi guru ikhlas, yang kerja ikhlas, yang ini, yang dagang nipu, yang kerja pulang sore selamat. Tapi ada omubikuha yang celaka, yang kerja bohong, yang ngajar bohongin kuli, niat katanya bukan mau ngajar. Pada tanggalannya bulan tanggalan akhir, ada yang anak kecil jajan kembalian yang agak dikasih dikurangi, segala macam. Maka semua orang itu setiap hari menjual dirinya di jalan Allah. Tapi ada yang selamat, ada yang cerah. Intinya adalah pusatnya pada saat. Dia semua kalau Nabi Sa'id Salim Malik Allah. Ada pertanyaan tentang ini atau lain silakan. Bismillah. Dari puncak segalanya sih sebenarnya paham aja bahwa kita itu nggak sempurna. Yang bikin kita nggak sabar tuh kita merasa diri kita sempurna. Saya kata orang-orang ustaz, kan pada level ilmunya mungkin orang mengatakan saya ustaz, tapi kan tetap aja saya manusia. Yang boleh satu hari boleh jadi dihina orang. Orang nggak kenal saya, boleh jadi dikecilkan orang. Kalau orang merasa saya bukan apa. Nabi Muhammad ditimpai di Taif. Apa kata Nabi Muhammad? Fa'innahum la ya'lamu. Karena dia nggak tahu saya Nabi. Jadi Nabi. Kata Jibril, apa saya timpain aja tuh orang Taif Muhammad pakai gunung Uhud? Apa saya balik aja kampungnya? Nggak usah. Allahumma diqomi fa'innahum la ya'lamu. Kasih hidayah aja. Sebab dia nggak tahu saya Nabi. Jangan tahu saya Nabi. Kita kadang-kadang ustadz di Rawa Buaya main-main ke daerah Jawa, Semarang, lagu kita kayak ustadz. Maka ketika dihina, kita merasa terhina. Padahal dia nggak menghina. Cuma kita merasa terhina karena itu di. Maka akhirnya kita nggak sabar, nggak betah di Semarang. Emang apa? Ada yang ngormatin gue di sono lagi lu ustadz di Rawa Buaya bawa-bawa ke Semarang. Tuh. Kecuali kan kalau Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, emang orang se-Indonesia tahu bahwa dia Ustaz Agi. Nah, tapi di buka Amerika belum tentu juga dihormati. Orang Amerika nggak kenal Agi siapa. Bisa jadi perempuan desa-desakan didorong aja Agi, masa ya Agi ngomong bukan Ustaz, dia juga ketahui. Nah, sebenarnya di situ aja tuh jangan merasa. Kita nggak ada merasa suci, merasa pintar, merasa kaya, merasa terhormat, merasa mulia. Asal itu nggak ada juga kita bisa sabar. Cuma ngilangin itunya tuh kadang-kadang. Kita sama bini aja kadang-kadang ngelap ya. Oh gitu, kaget. Lagi abang sih kagak ngerti aja dibilanginnya. Wah, berarti kan gue bego dong. Karena kita merasa lebih pintar dari bini. Coba kalau nggak ada rasa pintar, selesai. Nah, ada saya lihat kalau kalau melihat ini salah satu Habib ini saya juga karena kita awam juga karena kurang ilmu juga sebenarnya. Kalau melihat Habib Wasehan mungkin Ustaz paham ya. Wasehan itu kalau melihat dari YouTube itu salah satu juga sabar juga melihat ada mobil orang dicoret-coret. Dia yang punya tuh sabar juga nggak pernah marah. Nah itu yang saya lihat mungkin salah satu sabar juga itu. Oke, ini beda makom nih antara Habib Sehon sama yang punya mobil. Yang punya mobil mah emang pengen mobil dari coret-coret. Dia minta. Sebab mobil yang dijaga sama Sehon itu diyakini akan menghasilkan keberkahan yang luar biasa. Maka kadang-kadang ada orang mau sales motor tuh gambar motornya dikasih onsean, coret temannya. Ternyata kadang-kadang dia bulat doang begitu. Dia baca ya Rabbi bin Mustafa orang dagang kasur, dagang lemari minta didoain biar supaya laku, disiram sama saya. Pakai air kayak Belanda begitu, kayak pemadam. Bas. Orangnya senyum-senyum aja.
Habis itu laku dagangannya. Jadi memang cuma minta supaya dijaret-jaret. Wan Sefa. Nah, orang ini dianggap sebagai wali oleh beberapa orang. Tapi saya tidak berani mengatakan beliau wali sebab la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang bisa kenal itu wali kecuali wali. Kecuali memang itu keluar dari mulut seorang yang kita yakini bahwa dia wali. La ya'riful wali illal wali. Saya tidak berani, cuma memang kalau dari cerita-ceritanya memang luar biasa. Dari ceritanya karamanya luar biasa. Walaupun sampai saat ini saya belum pernah ketemu. Saya belum pernah ketemu. Emang kata luar biasa. Dulu ada seorang ulama sufi dari negara mana begitu datang ke Indonesia. Sehan keluar dari rumah, tidur dan ini pinggir jalan. Wan tidur di sini, gua mau ketemu wali. Nggak lama tuh yang ahli tasawuf dari luar negeri pakai mobil, minta berhenti di situ, nemuin Sehan. Lagi jalan, minta berhenti pinggir. Turun dari mobil, nemuin Sehan. Gua mau ketemu wali. Kau berjanjian dari mana? Nah, cerita semacam itu, wallahu a'lam. Tapi sekali lagi memang ada orang-orang yang, itu saya bilang, yang jiwanya sudah tadi itu, sudah melepaskan diri dari atribut dunia. Melepaskan diri dari atribut dunia. Tadi hatinya udah nggak ada itu tuh, yang tadi tuh, kan kita masih penuh itu tuh, masyarakat. Dia mau udah masuk dalam tuh, udah disinarin masuk dalam tuh. Dihina, dipuji sama rasanya. Makan nggak makan sama rasanya. Jadi imam jadi makmum sama rasanya. Kalau bahasa lebaynya dia ditonjok sama diusap sama rasanya. Nah, jadi Wan Sehan. Cuma yang pada nyari dia urusannya dunia mulu, nyari dia gitu, bukan nyari urusan yang lain. Ada mohon maaf nih ada pejabat negara yang datang ke rumah dia, diusir, maling lu, ngapain berak kemari? Maling lu, ngapain berak kemari? Anggota DPRD tinggal sisa 4 Wah biasa, cuma ada di Indonesia. Indonesia ini salah satu di kajian dunia ya Indonesia. Terbiasa subhanallah. Nah, ada lagi. Cukup deh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa man wa'ana bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una rabbana zidna 'ilman nafi'an warhamna bisahibina wa lisanan dzakira qalban syakira wa inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min ilmin la yakhsha min du'ain la yashfa' min du'ain la yasma' na'udzubika min ha'ula'il arba' ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن حكمنا علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.